Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Mukmin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih istiqomah untuk senantiasa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa terlipat curahkan kepada panutan kita semua, Habiban al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang nanti selain mendapatkan syafaat, kita juga mendapatkan kesempatan untuk duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, terlebih dahulu kita membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Dengan iringan doa senantiasa Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita mudah untuk menerima hidayahnya Allah, kita mudah untuk menerima ilmunya Allah, tentunya sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila rati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila walidina wa li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah lana hikmataka wamsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan masih seputar tentang pernikahan, namun nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar dengan materi kita, ya silakan diajukan saja. Bismillahirrahmanirrahim. An-nusuzu. Yang selanjutnya adalah pembahasan tentang nusuz. An-nusuzu lughatan al-isyanu. Nusuz ya secara bahasa itu adalah al-isyan, artinya durhaka.
Wa nusuju fil istilahi yaqa'u ghaliban minal mar'ah. Sedangkan menurut istilah ya nusuz ini biasanya dari istri ya kepada suaminya. Wa nusuzul mar'ati isyanuha zaujaha wa ta'alaiha amma aujaballahu alaiha min ta'atihi. Nusuz yang dilakukan oleh seorang istri artinya durhakanya seorang istri terhadap suami, yang mana dia tidak mau mengerjakan apa yang menjadi kewajiban ya kepada suaminya, itu taat kepada suaminya, yaitu secara istilah ya. Jadi pembangkangan ya atau isyanul mar'ati ya durhakanya seorang istri zaujaha kepada suaminya. Yakunun nusuzu bisuwarin kasiratin wa halatin mutanawwi'atin. Ya, nusuz itu ya banyak sekali gambarannya. Bi antakhrujal mar'atu an ta'ati zaujiha wa isyaniha lahu. Itu ketika seorang perempuan udah kagak nurut lagi ama suaminya, durhaka ama suaminya. Kal khuruji minal manziri bi ghairi izni zauji, seperti keluar rumah tanpa izin terlebih dahulu ya kepada suaminya, wala uzrun laha ya, dan dia tidak ada uzur ya, tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Kal khurudi ilal qadi li talabil haqqi minhu ya, kecuali ada uzur. Nah, kalau ada uzur boleh ya tanpa izin kepada suami terlebih dahulu. Kal khuruji ilal qadi li talabil haqqi minhu, seperti dia keluar rumah ya untuk menemui qadi hakim ya yang menuntut hak ya atas suaminya. Aulik tisabin nafaqah idza aksara biha zauju, atau seorang perempuan dia keluar rumah ya untuk mencari nafkah karena suaminya itu tidak bisa lagi memberikan nafkah ya, dan lain sebagainya, yaitu termasuk kategori nusuz ya. Jadi ya intinya kalau istri ya selama suaminya itu tidak durhaka memerintahkan kepada maksiat ya, maka seorang istri itu harus taat kepada suaminya, kecuali suaminya nyuruh untuk bermaksiat, itu yang kagak boleh. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq ya. Apakah nusuz juga dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya? Iya. Seorang suami juga ya bisa dikategorikan nusuz kepada istrinya. Nusuzuz zauji ya, nusuznya seorang suami itu seperti apa? Idza kana nusuzu wa tarku wal jafa wa ta'ada min qibali zauji li zaujatihi kaman iha haqqaha fin nafaqah. Nusuznya seorang suami, durhakanya seorang suami kepada istrinya ya kaman iha haqqaha fin nafaqati. Itu ketika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Yang jadi nusuz itu bukan cuma dilakukan oleh seorang perempuan, seorang istri, tapi suami juga bisa durhaka kepada istrinya ya manakala kaman iha haqqaha fin nafaqati. Memberikan nafkah itu kan kewajiban ya bagi seorang
bagi seorang suami terhadap istrinya. Ya. Nah, ketika seorang suami tidak memberikan nafkah padahal dia mampu untuk mencari nafkah, tapi dia tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya, maka ini adalah nusuz yang dilakukan oleh suami. Wal qasmi atau wal kismi, atau dalam apa? Dalam hal penggiliran. Kalau dia punya istri lebih dari satu, ya, cuman di istri mudanya doang, nah, istri tuanya enggak kebagian. Ya, kagak pernah ditengok, kagak pernah ditengokin. Ini juga masuk kategori nusuz. Ya, dosa, isyan, ya, durhaka, atau pembagiannya kagak adil. Ya, pembagian kagak adil, punya bini 2. Ya, di istri mudanya 4 hari, di istri tuanya 3 hari, atau di istri tuanya cuma 1 hari doang, ya, 6 harinya di istri mudanya. Nah, ini juga masuk kategori nusuz, ya, isyan, itu adalah dosa. Nah, maka kalau nusuz itu dilakukan oleh suami, rafa'at amraha liqadin, maka seorang istri bisa melaporkan hal tersebut kepada qadin, ya, kepada hakim, ya, kepada pengadilan. Ya, dia datangilah tuh, ya, pengadilan agama, ya, bahwa dia tidak pernah diberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Boleh, ya, melaporkan urusan tersebut kepada pengadilan. Umpamanya istri keduanya melaporkan suami karena suaminya nggak pernah pulang, di istri pertama mulu. Nah, ini boleh dia melaporkan ke hakim, ya, ke pengadilan, liyalzama bitauqifiha haqqaha, ya, supaya si suaminya itu kemudian bisa memenuhi kewajiban, ya, yang menjadi hak daripada istrinya. Ini tugasnya qadhi, tugasnya hakim itu adalah mendamaikan, ya, mencarikan solusi, menegur, ya, suami tersebut yang dia tidak berbuat adil kepada istrinya, atau dia tidak memenuhi hak-hak daripada istrinya. Wa in hasala syafaqu minaz zawji wa in hasala syiqaqu minaz zawji bi an kana yusi'u mu'asyaratuhu wa khuluquhu wa kana yu'ziha aw yusirru biha aw yadurru biha bila sababin falizawjati anto izhu wa tuzakkirahu bihaqiha. Dan apabila terjadi asyiqaq, ya, minaz zauji, ya, si suami ini tetap seperti itu, ya, bahkan yusi'u mu'asyaratuhu, ya, bahkan dia mempergauli istrinya secara tidak baik atau akhlaknya jelek, ya, bahkan dia menyakiti istrinya, terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka seorang istri, ya,
boleh untuk mengingatkan suaminya atau memberikan nasihat kepada suami, memberikan nasihat kepada suami, menegur suaminya. Jadi ditegur terlebih dahulu. Ya, wa tuzakiruhullah, yang mengingatkan dia, ya, akan hak apa kewajiban akan kewajiban dia. Ya, kewajiban suami. Wa bima warada fil Qur'anil Karim liqaulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Padahal mu'asyarah bil ma'ruf itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri-istri kalian bil ma'rufi, dengan ma'ruf. Ya, dengan baik. Ya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan apabila karihtumuhunna, kalian membenci istri-istri kalian karena tingkah lakunya, umpamanya fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallaha fihi khairan katsira. Boleh jadi apa yang kalian benci tersebut, ya, Allah akan menjadikannya kebaikan yang banyak. Jadi seorang suami, ya, disuruh bersabar dalam mempergauli istrinya. Ya, muasyarahnya bil ma'ruf. Ya, pergauli dengan apa? Pergauli dengan baik. Ya, mimma rawat Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baiknya kalian kaum laki-laki, khairukum li ahlihi adalah orang yang paling baik kepada keluarga, yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi, saya juga yang paling baik li ahli kepada keluarga saya. Ahli itu siapa? Ahli itu keluarga inti, itu kan isinya adalah istri dan anak. Jadi orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling baik kepada keluarga intinya, istri dan juga anak-anak, istri dan juga anak-anaknya. Ya, ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istausu bin nisa'i khairan. Ya, kata Nabi, saya berwasiat kepada kalian, maka terimalah wasiat saya ini, ya, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Ya, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian. Ya, anak Nabi tahu, ya, sebelum Islam itu datang bagaimana posisi perempuan. Ya, maka ketika Islam datang, derajat perempuan itu terangkat, mendapat perhatian. Hanya Nabi memerintahkan berwasiat kepada kita. Yang namanya wasiat itu wajib untuk dilaksanakan. Istausu bin nisa'i khairan. Berbuat baiklah kalian kepada istri-istri kalian. Fa illam yatawaqqaf az-zawju an azaihi, ya, rafa'ati zaujah amroha ilal hakim fayanhahu an zalika wala yu'azziru. Ketika pamannya seorang suami masih terus, ya, melakukan kekerasan kepada istrinya, ya, maka seorang istri itu bisa melaporkan ke hakim, supaya hakim itu apa?
bisa menasehatinya. Wala yu'azziruhu. Ya, tapi laporan ini untuk mendamaikan. Ya, bukan untuk apa? Bukan untuk menghukum si suami tersebut. Ya, diberikan nasihat terlebih dahulu, Ya, bukan untuk dihukum. Wala yu'azziruhu, jangan ditakzir terlebih dahulu. Dikasih kesempatan untuk apa? Dikasih kesempatan untuk berubah. Fa in ada ilaihi wa talabati zaujatu ta'zirahu minal qadi azzarahu bima yarada'ahu wa bima yaliku bihi. Nah, akan tetapi umpamanya udah dilaporkan ke hakim satu kali, kemudian diulangi oleh seorang suami, ngasih nafkah kagak, ya nyakitin iya, ya. Nah, maka kemudian ketika si istrinya melaporkan lagi kepada si hakim dan si istri minta untuk ditakzir, diberikan hukuman, maka si hakim kemudian memberikan hukuman kepada siapa? Memberikan hukuman kepada suami yang melakukan nusyuz tersebut. Jadi ada permintaan dari siapa? Ada permintaan dari pihak istri, dari pihak istrinya, karena udah yang kedua kalinya. Ya, kalau yang pertama tadi dia ngelapor, jangan ditakzirin dulu, jangan dikasih hukuman dulu, dinasihatin oleh hakim. Ternyata kagak mempan, ya tetap melakukan tindakan kekerasan, tetap melakukan apa? Tetap melakukan tidak memberikan nafkah. Maka kemudian si istri melaporkan lagi, ya, dan minta ditakzir suaminya tersebut, maka si hakim melakukan hukum atau memberikan hukuman, ya, memberikan hukuman. Nah, tapi ini belum masuk apa? Ya belum masuk, ya nanti namanya ada yang namanya faskhun nikah atau apa yang namanya ya tuntutan perceraian, ya. Jadi hakim itu untuk apa? Memediasi terlebih dahulu. Fa inid da'a kullun minaz zawjaini al-isa'ata minal akhar wa nusiba lahu ta'adi wa su'ul khuluqi wa su'il mu'asyarati wa qabhi sirati wa lam ya'frid hakim al-muta'adi minhuma fayumkinu al-basu min siqatin bijiwarihim. Apabila umpamanya seorang suami istri saling menuduh, ya, saling menuduh satu sama lainnya, si istri melapor kepada si hakim telah terjadi tindakan kekerasan, ya, kepada saya. Suami juga sama melakukan, istrinya lah yang melakukan tindakan kekerasan, ya, atau si suami apa? Ya, mengatakan saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan. Ya, si hakim nggak tahu ini mana yang benar, maka fayumkinu al-bahfu min siqatin. Maka si hakim tersebut harus apa? Mencari bukti min siqatin, dari orang-orang yang bisa dipercaya, bijiwarihima, yang ada di sekitar, ya, si suami dan istri yang sedang berseteru tersebut. Ya, dikumpulkan dulu bukti-buktinya, ya, diinvestigasi lah kalau zaman sekarang. Ya, ini mana yang benar? Ya, apakah istrinya atau suaminya? Ya, karena kan kekerasan juga bukan cuma dilakukan oleh laki-laki, ya, perempuan juga ada yang apa? Melakukan tindakan kekerasan dalam keluarga. Nah, kalau ini masalahnya seperti ini duduk perkaranya,
ya maka si hakim itu kemudian mencari bukti, melakukan investigasi, tanyain ya orang-orang yang ada di sekitarnya yang bisa dipercaya, ya itu nusus. Yang selanjutnya uyubun nikah allati yatarattabu 'alaiha al-fasxu. Ya, uyubun nikah, aib atau celah ya dalam nikah yang bisa nikah itu kemudian dibatalkan atau diputus. Ya, ini ada beberapa aib. Ta'rifun wa bayanun al-uyubu jamu aibin wa huwa ma taslu anhu al-fitrah as-salimah. Ya, aib itu jamak, uyub itu jamak daripada aib, wa huwa ma taslu anil fitrati salimah. Yaitu adalah segala sesuatu ya taslu anhu al-fitrah as-salimah yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Wa yakunu lahu asarun alal ghairi yang berdampak kepada orang lain. Wa uyubun nikah sab'atun. Ya, aib nikah itu ya ada 7. Jadi kalau yang 7 ini ditemukan baik dalam suami, baik pada suami ataupun pada istri, maka boleh mengajukan faskhun nikah, ya membatalkan pernikahan. Ya, wahia al junun, di antaranya adalah al junun, gila. Wal juzamu, ya kemudian ada namanya al juzam. Ya, al-juzam itu ya penyakit seperti kusta. Ya, wal barosu. Kemudian ada yang namanya al-baros. Ya, baros itu belang. Warratku. Ya, kemudian ada yang namanya ar-rotak. Ya, ar-rotak itu ada yang numbuh ya di kemaluan istrinya sehingga susah untuk ditembusnya. Namanya namanya rotak. Ya, kemudian ada yang namanya al-qurnu. Ya, qurun hampir sama dengan rotak. Ya, wal jabu, ya wal jabu itu artinya ada kelemahan dalam kemaluan seorang suami, impoten. Ya, impoten. Wa yuqasu 'alaiha al-amradul mu'diyah wal munakirah kamaradit tudil munaatil muktasab. Ya, dan diantaranya juga adalah penyakit yang menular, ya seperti AIDS, wa ghairihi dan lain sebagainya. Maka kalau yang 7 ini ditemukan pada salah satu suami atau istri, ya maka boleh diadakan faskhun nikah, ya membatalkan pernikahan, pemutusan pernikahan. Makanya sebelum nikah itu benar-benar apa? Benar-benar harus benar-benar harus dicek terlebih dahulu. Iya, biasanya juga ada yang namanya medical check up ya. Ya, dicek terlebih dahulu. Kira-kira ini sesuai dengan fitrah atau tidak? Ya, karena nanti kalau enggak sesuai dengan fitrahnya, ya enggak normal, ya nanti ya
pernikahan itu tidak akan berlangsung lama. Ya, di sini ada beberapa aib yang mana ya pasangan baik itu suami ataupun istri boleh melakukan faskhun nikah. Kenapa? Karena tujuan dari pernikahan itu tidak terrealisasi, tidak terwujud. Tanqasimul uyub bihasbi man'iha minadukul ila qismaini, ya, yang aib ini terbagi menjadi dua. Al uyub allati tamna'u dukhul wa hiya arba'atun. Yang pertama ya yaitu aib allati tamna'u dukhul, yang mana aib pernikahan ini pasangan suami istri ini tidak bisa melakukan hubungan suami istri. Wahia arba'atun, itu ada 4. Yang pertama adalah al-jabu wa huwa maktubu jami'u zakari. Al-jabu itu artinya maktubu jami'u zakari, yang terpotong semua alat kelaminnya. Kagak ada alat kelaminnya suami ya, golongnya patah, kan nggak bisa ya. Maktu jami'u zakat ya, walam yang kominu kontrol hasafah, tidak tersisa sedikit pun. Iya, nggak bisa, nggak ada, terpotong. Ya, maka boleh seorang istri itu mengajukan apa? Mengajukan gugatan ini. Yang namanya faskhun nikah. Nggak ada. Ya buat apa? Ya kan? Nah, tujuan pernikahan tidak apa? Tujuan pernikahan tidak terwujud. Ya, potong semua habis. Ya, habis semuanya habis. Ya kalau semuanya habis gimana mau punya anak? Nah, kagak ada. Ya, boleh. Ya, boleh seorang perempuan untuk mengajukan apa? Faskhun nikah, membatalkan pernikahan. Kemudian yang kedua, wa ta'nin wa huwa dukfun fir rajuli ya yaj'alahu ajizan anil wat'i fil quburi khassatan. Wa huwa dukfun fir rajuli, lemah syahwat ya, alladzi yaj'aluhu ajizan anil wat'i ya, karena lemah syahwat, la yantashir ya, tidak bisa bergerak ya. Orang Betawi bilang ngampleh, kagak hidup alias mati. Iya. Ya, begitu dibuka istrinya bukan baca doa Allahumma jannibna wa janibis syaiton minna kan? Yang begitu dibuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kagak hidup. Ya, maka boleh seorang istri untuk ya mengajukan faskhun nikah. Ya, itu. Wal qarnu wa huwa insidadu mahalil jima ladal mar'ati bi azmin fil asahi aw huwa azmun fil fardi yamna'ul jima. Kemudian yang ketiga adalah al qarnu wa huwa insidadu mahalil jima al lil mar'ati bi azmin fil asahi, yaitu tersumbatnya kemaluan perempuan karena ada tulang yang tumbuh. Ya, ada tulang yang tumbuh. Ya, sehingga ya nggak bisa, ya mohon maaf, nggak bisa ditembus itu.
ya nggak bisa melakukan hubungan jima suami istri. Nah, si suami boleh melakukan faskhun nikah, ya, membatalkan pernikahan. Kemudian warataku wa huwa insadamul alladzi bilahmin. Ya, bedanya korno dengan rotak. Kalau rotak itu adalah tersumbatnya ya kemaluan perempuan karena tumbuhnya daging. Jadi ada daging yang tumbuh. Ya, sehingga kemudian ya susah, kagak bisa, agak nembus ya gimana mau punya anak, mau punya keturunan, maka si suami yaitu bisa melakukan faskhun nikah. Makanya ketika apa? Ketika kita mau menikahkan nih anak-anak kita, kalau kita makan kagak nikah lagi ya Pak ya. Ya, menikahkan anak-anak kita baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, pastiin dulu sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Karena tadi nikah itu adalah ibadah yang apa? Nikah itu adalah ibadah yang panjang. Ya, nikah itu ibadah yang panjang. Pastikan sehat rohaninya, sehat jasmaninya. Rohaninya harus sehat. Jangan orang yang psikopat kemudian ya dinikahi. Ya, tukang marah-marah, temperamental. Ya, enggak baik. Jasmaninya ya tadi. Ya pastikan kalau dia perjaka tulen. Ya laki-laki itu tulen. Ya kalau dia perempuan ya pastikan perempuan yang sehat. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan mungkin ada hal-hal yang ingin tanyakan baik berkaitan dengan materi kita ataupun berkaitan dengan hal-hal di luar yang kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon izin nanti Pak Ustaz menyampaikan bahwa apabila istri pergi tanpa izin suami atau rumah. Ya. Contohnya begini Pak Ustaz, misalkan suami sedang tidur, istri berangkat ngaji. Nah begitu suami bangun, istri kemana ini? Buru-buru bikin kopi, udah marah dulu. Setelah istri pulang, dia bilang, Pak, mohon maaf, saya tertinggal pamit karena Bapak sedang tidur. Nah, ini termasuk golongan durhaka atau tidak? Iya. Demikian, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, salah satu dari kategori nusyuz ya, adalah ketika keluar rumah tanpa izin terhadap suami terlebih dahulu ya nggak izin ya, sehingga kemudian suaminya panik, istri saya kemana ini ya, harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Tapi kalau udah ulima ridhohu, suami saya mah orangnya kagak ribet ya, suami saya mah orangnya kagak ribet, dia pasti udah tahu nih kalau saya pergi juga bakal lama, paling perginya ke majelis taklim, paling perginya ke pasar ngaji, itu mah nggak izin juga karena suaminya udah ketahuan rela ridhonya, yaitu tidak termasuk kategori nusyuz. Tapi kalau suaminya itu yang memang yang orangnya pokoknya ya mau kemana-mana harus izin dulu ya, harus taat kepada suami. Ya, karena suami ya itu adalah haknya untuk ditaatin selama dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khalqi. Kalau suaminya nyuruh untuk bermaksiat, ya maka jangan diikutin, jangan ditaatin. Ya, tapi kalau tadi kebiasaannya
Ya, suaminya itu umpamanya ya udah tahu kebiasaan istrinya kalau hari ini biasanya ngaji, ya kemudian apalagi pas dia apa? Pas dia tidur umpamanya ya takut mengganggu suaminya gitu kan. Ya, ya nggak apa-apa, itu tidak masuk kategori tidak termasuk kategori nusus. Ya, tapi seorang istri sebelum dia meninggalkan rumahnya pastikan kebutuhan suaminya itu apa? Ya, kebutuhan suaminya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, kebutuhan suaminya. Silakan. Andai kata ada suami istri, baik itu suami maupun istri, pada suatu ketika tidak tahu apa yang terjadi, kok mimpi. Apakah itu karena tidak dikasih, atau begitu juga si istri tidak mau minta tapi dia mimpi gitu. Dosa tidak kan? Antara suami yang bermimpi tapi seakan-akan ketemu dengan istri, begitu pula istri seakan-akan ketemu dengan suami. Iya. Tapi tidak dengan istrinya gitu, dan tidak dengan suami. Oh. Dosa nggak? Bermimpi dengan orang lain. Iya. Bermimpi dengan orang lain. Iya. Mimpi mah bebas. Banyak Pak Iya, iya. Ya, kalau mimpi mah bebas sebenarnya ya. Mimpi mah bebas mau dengan mimpi mah nggak dosa, Pak. Kalau mimpi itu kagak dosa. Ya. Kita mimpi dengan siapapun umpamanya, ya umpamanya mohon maaf itu kan umpamanya habis nonton sinetron, ya kan kebayang-bayang, ya akhirnya ke bawah mimpi dosa apa kagak? Enggak. Ya, orang mimpi mah kagak ada dosanya karena dia orang tidur. Tapi basah kan keluar. Ya kalau keluar berarti dia harus mandi wajib nantinya. Iya, cuman mandi wajib saja, nggak berdosa. Ya jangankan mimpi itu mimpi bunuh apa orang lagi tidur ya mimpi bunuh orang, ternyata kemudian yang di sampingnya yang kebunuh ya nggak dosa karena dilakukan dalam keadaan tidak sadar. Cuman begini, kalau umpamanya ya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ya kalau seorang suami itu mengajak kepada istrinya sehat nggak capek ya mengajak untuk apa untuk tidur bareng ya tapi si istrinya kemudian menolak maka istrinya tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh tuh. Iya sampai subuh. Iya dari dia mulai ngajak Pak sampai subuh tuh dilaknat sama malaikat. Kenapa? Karena wajib untuk apa? Melayani suami dalam kondisi normal ya kecuali sakit. Ya, istri menolak. Ini hukumnya adalah dosa. Ya, masuk kategori nusus. Kalau istrinya yang minta, suaminya nggak bisa, nggak bangun tadi suaminya nggak bangun itu nggak bangun. Ya, diobatin Pak. Diobatin. Istrinya masih muda. Ya, istrinya masih muda, makanya jaga stamina-nya. Diobatin. Karena itu juga mohon maaf, itu adalah kebutuhan bukan kebutuhan suami doang. Ya, kebutuhan istri juga. Ya mohon maaf banyaknya sekarang terjadinya perselingkuhan. Ya kan yang dilakukan oleh seorang perempuan. Ya, karena tidak mendapatkan itu dari suaminya sibuk. Atau sebaliknya, istrinya sibuk. Ya, suaminya tidak mendapatkan perhatian. Ya. Ya, jangan dikatakan lemah banget imannya. Jangan dikatakan kayak gitu. Ya, yang namanya kebutuhan kan? Coba ya. Yang namanya kebutuhan.
Makanya itulah perlunya ada komunikasi antara suami dengan istri. Makanya ya kita kembali lagi kepada surat Al-Baqarah itu kan, ya ketika para sahabat itu selama bulan Ramadan tidak menyentuh istrinya, apa kata Allah? Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah tahu kalian berkhianat kepada diri kalian sendiri, Makanya ini udah tua itu tidurnya jangan misah. Udah tua tidurnya jangan misah. Ya tidur bareng, cerita bareng sebelum tidur. Ya, ini dipisahin sama cucu, bukan neneknya tidur sama cucunya. Ya, kakeknya tidur sama cucunya. Jangan. Ya, justru semakin tua orang itu butuh apa? Butuh perhatian, butuh tempat untuk apa? Butuh tempat untuk cerita. Makanya jangan nyinyir kalau ada aki-aki yang dia nikah lagi. Iya, jangan dinyinyirin, Mbak. Karena dia butuh tempat apa? Butuh tempat untuk cerita. Ya mungkin kalau untuk bikin anak lagi maka gak mungkin ya. Tapi butuh tempat untuk cerita. Beda kalau cerita sama anak. Gitu. Dengan cerita sama pasangan. Ini kadang-kadang anaknya ya udah tua, Pak, ngapain sih? Kagak boleh itu. Kenapa? Kalau duda nggak pengen kawin, nyarinya yang seini, jangan nyari yang perawan. Nyarinya yang apa? Yang seusia itu ya, yang sama-sama saling membutuhkan, yang bisa diajak untuk apa? Yang bisa diajak untuk cerita. Ya kalau duda udah tua umur 60 tahun nyarinya yang perawan, ya kasihan juga, nanti diajak ke mallnya gimana? Ya dituntun itu ya nyari yang apa? Ya yang usianya relatif dekat gitu ya, karena ya semakin tua orang itu butuh tempat untuk apa? Butuh tempat untuk cerita. Makanya bapak-bapak ini yang tua-tua untung mau datang ke masjid itu untung ya. Coba kalau di rumah doang, stres. Iya kan, makanya saya sering bilang nih ya, masalah rokok, masalah kopi kita pro kontra lah ya. Tapi ya anak umpamanya yang biasa ada membolehkan bapaknya merokok, jangan ngelarang bapaknya merokok. Ya kan? Karena biasanya dalam isapan rokok itu apa? Ada stres yang dia keluar. Dalam tegukan kopi, ya kan? Ada apa? Ada sesuatu yang bikin dia plong, ya enggak? Ya kan? Ketika kita ngopi, memang orang ngopi itu bukan karena haus. Ya kan, orang ngopi itu dia pengen santai, ya dihirup, ya menghilangkan apa? Menghilangkan stres. Betul itu Pak, ya itu. Makanya jangan dilarang ngopi mulu Pak, itu kan jangan dilarang gitu ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini saja yang saya sampaikan karena sudah waktu Isya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari keterbatas ilmu pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan Allah wa ikum majma'in, kita tutup dengan membacakan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.